Langit kelam menyelimuti ufuk desa Margoyoso saat awan cumulonimbus mulai merendah. Di tanah Jepara yang syarat sejarah, sebuah siklus alam unik kerap terjadi setiap kali musim penghujan mencapai puncaknya. Di area pemakaman kuno yang sunyi, petir seringkali menyambar dengan intensitas yang tak lazim, seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnetis yang tak kasat mata. Suara guruh yang menggelegar bukan sekedar fenomena meteorologi biasa bagi masyarakat setempat. Ia adalah pembuka tirai bagi sebuah misteri yang telah terkubur selama berabad-abad. Fenomena ini menjadi titik awal bagi pencarian kita akan jejak seorang tokoh yang identitasnya mulai pudar dimakan zaman. Namun kekuatannya masih terasa hingga hari ini. Keheningan makam Margoyoso menyimpan rahasia tentang sosok luar biasa yang dijuluki sang pengendali petir. Mengapa fenomena elektrik ini terus menghantui tempat peristirahatan terakhirnya? Secara dokumenter, kita akan menelusuri bagaimana sejarah mencatat keberadaan seorang pria bernama Rekso Karsono yang kelak dikenal dengan gelar Tumenggung Cendol. Melalui pendekatan narasi faktual dan bukti sejarah yang tersisa, kita akan membedah apakah kemampuan mengendalikan petir ini adalah sebuah legenda belaka ataukah warisan spiritual yang memiliki akar kuat dalam garis keturunannya. Inilah penelusuran mendalam untuk mengungkap tabir sejarah di balik gemuruh langit Jepah. Penelusuran silsilah membawa kita jauh dari pesisir Jepara menuju lereng Gunung Merapi yang agung. Disinilah Rekso Karsono dilahirkan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keteguhan. Ayahnya, Karyo Dwiryo, adalah sosok yang meletakkan fondasi karakter dan spiritualitas bagi sang putra sejak usia dini. Kelahiran di wilayah pegunungan yang syarat energi alam ini seringkali dianggap sebagai pralambang awal dari kekuatan besar yang akan ia emban di masa depan. Rekso Karsono tumbuh besar dengan pemahaman mendalam tentang alam, sebelum akhirnya takdir menuntun langkahnya menempuh perjalanan panjang menuju tanah Kalinyamat. Kemampuan luar biasa Rekso Karsono diyakini bukan sekadar kebetulan, melainkan warisan genetik spiritual yang bersumber dari garis keturunannya. Penelusuran silsilah lebih lanjut mengungkap sosok Kiratimah, leluhurnya yang merupakan murid langsung dari Kiai Ageng Selo, sang tokoh legendaris yang dalam babat Jawa dikenal mampu menangkap petir. Melalui transmisi ilmu dari Kiratimah inilah, karomah pengendalian elemen listrik alam tersebut mengalir dalam darah Rekso Karsono, sebuah warisan mistis yang melampaui logika, memperkuat posisi sejarahnya sebagai sosok yang diberkati kekuatan langit melalui disiplin spiritualitas tingkat tinggi. Takdir kemudian membawa Rekso Karsono melintasi batas geografis, berhijrah ke jantung kekuasaan Ratu Kalinyamat di Jepara. Di tanah pesisir ini, ia memulai babak baru kehidupannya dengan mempersunting Nyi Rasima. Pernikahan ini menjadi simbol asimilasi nilai pegunungan dengan budaya pesisir yang dinamis. Dari ikatan suci tersebut, lahirlah 3 orang putra-putri yang kelak mewarisi martabat keluarga, yakni Gandik, Kantil, dan Kencono. Kehadiran mereka di tanah Kalinyamat bukan hanya sekadar menetap, melainkan menanam akar pengabdian yang akan mengubah lanskap sosial dan politik Jepara pada masa itu. Catatan sejarah Jepara merekam sebuah anomali menarik ketika Rekso Karsono, seorang tokoh dari kalangan non-bangsawan, dipercaya mengemban amanah sebagai tumenggung atau penjabat bupati. Momentum krusial ini terjadi saat Adipati Citro Sumo VI harus bertolak menuju Tuban untuk menjalankan tugas kedinasan. Penunjukan tersebut bukan sekadar pengisian kekosongan administratif, melainkan pengakuan nyata atas kapabilitas dan pengaruh spiritual Rekso Karsono yang melampaui batas sekat sosial. Di bawah kendalinya, struktur birokrasi Jepara memasuki fase unik, di mana integritas personal dan kewibawaan spiritual menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas wilayah di tengah dinamika politik masa itu. Gelar Tumenggung Cendol yang disematkan kepada beliau menyimpan filosofi unik yang melampaui sekadar nama. Sejarah mencatat peran penting Kencono, salah satu buah hatinya, dalam perjalanan menuju wilayah Pati untuk mencari daun cendol sebagai bagian dari sebuah laku atau simbol pengabdian. Di tengah jalinan peristiwa tersebut, hadirnya Nyi Sukinah dari Cirebon semakin memperkaya dimensi narasi sejarah keluarga Sang Tumenggung.
Nama yang terdengar sederhana ini rupanya menjadi identitas yang merepresentasikan kedekatan emosional serta karisma sang pemimpin di hati rakyatnya. Kepemimpinan dan kekuatan spiritual Tumenggung Cendol tak lepas dari bimbingan intensif Kiai Srigi, seorang ulama besar yang menjadi mentor ruhaninya. Di bawah arahan sang kiai, ia disiplin mengamalkan syalawat nariyah sebagai medium untuk mengontrol stabilitas emosi dan gejolak kekuatan batinnya. Lebih dari sekadar amalan rutin, beliau diwajibkan menghatamkan Al-Quran sebanyak 40 kali sebagai prasyarat kematangan jiwa. Disiplin spiritual yang ketat ini menjadi fondasi utama, memastikan bahwa kekuatan besar yang ia miliki tetap terkendali dan selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang luhur. Kekuatan spiritual yang telah terasah kemudian berhadapan langsung dengan agresi militer Belanda. Dalam catatan sejarah lokal, Tumenggung Cendol bukan sekedar pemimpin administratif, melainkan ancaman nyata yang membuat pasukan kolonial gemetar. Demonstrasi kemampuannya dalam memanggil petir untuk meluluhlantakkan formasi infanteri lawan, menciptakan ketakutan psikologis yang luar biasa di kubu musuh. Namun, kekuatan besar ini menghadirkan dilema moral yang berat. Sang Tumenggung menyadari bahwa kendali atas elemen alam bersifat destruktif tanpa pandang bulu, di mana ledakan petir yang dahsyat berisiko tinggi membahayakan pasukannya sendiri jika tak diperhitungkan dengan presisi spiritual yang matang. Menyadari risiko senjata alam yang sulit diprediksi, Tumenggung Cendol mengalihkan taktiknya pada pertahanan fisik yang lebih terstruktur. Beliau menginisiasi pembangunan Kalen Cipluk, sebuah parit pertahanan strategis yang mengadopsi pola perang Handak warisan Rasulullah SAW. Pembangunan parit ini bukan sekedar rekayasa perairan, melainkan sebuah benteng alami untuk menghalau laju agresi militer Belanda di tanah Jepara. Melalui strategi parit ini, beliau berhasil menciptakan zona pertahanan yang sulit ditembus, membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak hanya bersandar pada kekuatan karomah, tetapi juga pada kecerdasan militer yang visioner. Perjalanan heroik sang pengendali petir menemui puncaknya pada tahun 1828. Di sebuah hari Jumat yang hikmat, Tumenggung Cendol memilih jalan kesyahidan yang penuh ketenangan. Saat tekanan militer Belanda semakin mengimpit, beliau ditemukan tengah menghatamkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam sebuah keputusan visioner yang menyerupai pengorbanan Sayyidina Uthman bin Affan, beliau memilih untuk tidak melepaskan kekuatannya demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar di kalangan pasukannya sendiri. Syahidnya Sang Tumenggung menandai berakhirnya era kepemimpinan spiritual yang paling ditakuti kolonial, meninggalkan warisan keteguhan iman yang abadi bagi masyarakat Jepara. Saat jasad Sang Tumenggung dimakamkan, fenomena alam tak lazim kembali menyertai. Langit yang tadinya bergejolak mendadak hening, seolah memberikan penghormatan terakhir bagi sang pengendali petir menuju keabadian. Warisan sejarah Tumenggung Cendol di tanah Jepara bukan sekadar mitos kekuatan supranatural, melainkan manifestasi pengabdian seorang abdi rakyat yang memadukan spiritualitas tinggi dengan strategi pertahanan yang jenius. Hingga kini, nama Rekso Karsono tetap terukir sebagai simbol perlawanan tanpa pamrih, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri demi keselamatan sesama di bawah naungan takdir ilahi. Hingga detik ini, kompleks makam Margoyoso tetap berdiri teguh sebagai saksi bisu dari sebuah era di mana karomah spiritual dan taktik militer bersatu melawan cengkraman kolonial. Meskipun zaman telah berganti menuju modernitas, fenomena petir yang secara periodik menyambar kawasan ini tetap menjadi pengingat tak kasat mata akan eksistensi Sang Tumenggung. Sejarah Rekso Karsono bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan sebuah refleksi tentang integritas seorang pemimpin yang memilih pengorbanan diri demi keselamatan rakyatnya. Jejaknya yang tersisa di tanah Jepara mengunci sebuah legenda abadi, di mana kekuatan langit dan keteguhan iman bersinggungan dalam harmoni sejarah yang takkan pernah lekang oleh waktu. Melalui penelusuran ini, kita menyadari bahwa sejarah bukan sekadar urutan angka,
melainkan napas berjuangan yang melampaui logika. Tumenggung Cendol adalah bukti nyata bagaimana karomah dan kepemimpinan dapat bersinergi dalam menjaga kedaulatan tanah Jawa. Biarlah gemuruh petir di langit Margoyoso terus menjadi saksi bisu, mengingatkan setiap generasi bahwa di bawah naungan takdirnya, pengabdian yang tulus takkan pernah sia-sia. Mari kita jaga warisan ini, agar nama Rekso Karsono tetap abadi dalam sanubari rakyat Jepara selamanya.